Namanya Rara Prameswari, seorang mahasiswi seni rupa tingkat akhir. Hidupnya sederhana, tapi ia bukan gadis yang mudah dikasihani. Ia bekerja keras demi mewujudkan mimpinya menjadi pelukis profesional, sambil membiayai kuliah dan hidup sendiri di Jakarta. Ia terbiasa menyingsingkan lengan baju, menghadapi hidup apa adanya, tanpa drama, tanpa pria kaya, dan tanpa ketergantungan pada siapapun. Namun, hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Sementara itu, jauh di sisi dunia yang lebih mewah, hidup Daniel Wicaksana. Di usia 29 tahun, ia sudah menjadi CEO muda Altara Group, konglomerat teknologi terbesar di Asia Tenggara. Ia tampan, sukses, dan misterius. Dunia mengenalnya sebagai pria berhati dingin. Tidak ada yang tahu siapa yang benar-benar bisa menembus tembok hatinya, sampai ia bertemu gadis itu. Awal mula. Malam itu, Rara bekerja paruh waktu sebagai pelayan di acara gala amal yang digelar di Hotel Bintang 5. Ia tak terlalu peduli dengan para tamu kaya dan selebritas. Yang penting, shiftnya selesai, dan ia bisa pulang untuk menyelesaikan tugas melukisnya. Namun takdir berkata lain. Saat membawa nampan berisi minuman, Rara tersandung ujung karpet. Klek! Segelas anggur merah tumpah, tepat ke jas seorang pria. Rara membeku. Oh Tuhan, maaf. Saya gak sengaja. Pria itu menatapnya dengan sorot tajam. Mata gelapnya seperti menembus jiwanya. Tapi bukan kemarahan yang keluar dari bibirnya, melainkan sebuah senyum tipis. Tenang saja. Ini hanya jas. Tapi kamu cukup berani ya. Rara bingung. Ia membungkuk minta maaf lagi dan hendak pergi, tapi pria itu menahan lengannya. Apa nama kamu? Rara, jawabnya pelan. Daniel, katanya memperkenalkan diri, tanpa embel-embel jabatan, tanpa menyebut bahwa ia pemilik seluruh acara gala malam itu. Konflik. Sejak malam itu, Daniel mendekati Rara. Ia menyamar sebagai Dion, konsultan independen. Ia menyukai kepolosan Rara, keberaniannya, dan fakta bahwa gadis itu tidak terintimidasi oleh siapapun. Rara, di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dion memang perhatian, tapi ada aura misterius darinya yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia bertanya tentang pekerjaan atau masa lalu Dion, pria itu selalu mengalihkan pembicaraan. Namun, pesona Dion sulit ditolak. Ia tahu cara memperlakukan perempuan dengan lembut, membuat Rara merasa aman. Hubungan mereka pun berkembang, bukan pacaran, tapi lebih dari sekadar teman. Sampai akhirnya, pada malam hujan deras, saat mereka berlindung di apartemen kecil Rara, batas-batas itu kabur. Mereka terbuai suasana, dan untuk sesaat, Rara melupakan semua logika. Waktu berjalan. Dion semakin intens, tapi tetap tak pernah membuka siapa dirinya. Hingga pada suatu pagi, Rara merasa mual tanpa sebab. Ia pikir itu hanya kelelahan, sampai hasil tes pack menunjukkan 2 garis merah. Rara hamil. Panik, bingung, dan marah pada dirinya sendiri, ia mencoba menghubungi Dion. Namun, ponsel pria itu tak bisa dihubungi. Pria itu lenyap. Tak ada kabar. Tak ada jejak. Hingga suatu hari, saat Rara duduk termenung di halte, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Seorang pria turun dengan jas mahal dan tatapan familiar. Itu Daniel Wicaksana. Tapi bukan Dion. Ini Daniel, sang miliarder. Rara membeku. Kamu bohong, bisiknya pelan.
Kamu bukan Dion. Daniel mendekat, menatapnya serius. Aku minta maaf. Aku takut kamu hanya akan melihatku sebagai CEO, bukan sebagai laki-laki biasa. Tapi aku tidak pernah main-main. Rara menahan air mata. Terlambat. Aku hamil. Daniel terkejut. Namun tanpa ragu, ia menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Kalau begitu, izinkan aku bertanggung jawab. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin." Hari-hari berikutnya berubah drastis. Rara dibawa ke rumah besar Daniel, lengkap dengan staf, perawat pribadi, dan dapur yang selalu menyajikan makanan sehat untuk ibu hamil. Ia dimanjakan, dilindungi, dan diperlakukan bak ratu. Namun yang paling mengejutkan, Daniel berubah. Ia bukan lagi CEO dingin yang hanya tahu kerja. Ia belajar menyentuh perut Rara dengan lembut, menanyakan kabar bayi, dan membaca buku tentang kehamilan setiap malam. "Mungkin aku bukan pria sempurna," katanya suatu malam, "tapi aku akan jadi ayah yang baik. Dan kalau kamu izinkan, suami yang setia." Rara menatapnya. Ia belum bisa sepenuhnya memaafkan kebohongan itu, tapi satu hal pasti, ia tak lagi sendiri. Ia hamil. Dan kini, ia dimanjakan bukan hanya oleh kemewahan, tapi oleh cinta tulus dari pria yang dulunya asing, dan kini menjadi calon ayah dari anaknya. Sejak kejujurannya tentang kehamilan, kehidupan Rara berubah total. Daniel tak hanya bertanggung jawab, ia mulai jatuh cinta dalam diam. Bukan cinta penuh gairah yang meledak-ledak, tapi cinta yang muncul dalam hal-hal kecil. Setiap pagi, Daniel menyempatkan waktu untuk menyiapkan sarapan sehat, atau lebih tepatnya, memesan dari chef pribadi dan menyajikannya sendiri ke tempat tidur Rara. "Aku tahu kamu suka alpukat," katanya suatu pagi, sambil meletakkan sepiring roti panggang dengan alpukat dan telur rebus. "Tapi jangan khawatir, tanpa MSG, tanpa pengawet. Chefku hampir stres cari bahannya." Rara tertawa kecil. "Kamu CEO atau tukang masak sih?" Daniel hanya tersenyum. "Untuk kamu, bisa jadi dua-duanya." Hari-hari berikutnya dipenuhi kejutan manis. Rara menerima buket bunga dengan catatan kecil seperti, "Untuk ibu dari anakku, jangan lupa makan siang. Hari ini mood kamu bagus, pakai baju warna kuning ya. Kamu gak harus jadi sempurna, cukup jadi kamu." Daniel bahkan diam-diam membelikan Rara peralatan melukis lengkap. Di loteng rumahnya, ia menyiapkan studio kecil untuk Rara, lengkap dengan kanvas besar dan lampu natural. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang masih mengganjal. Kecurigaan, gaya hidup yang tak masuk akal. Meski dimanjakan luar biasa, insting Rara tak bisa dibungkam. Daniel bilang ia hanya konsultan. Tapi apartemennya lebih mewah dari hotel bintang 5. Ia mengendarai mobil sport yang harganya setara 3 rumah di kampung Rara. Ponselnya penuh notifikasi dari orang-orang bersetelan jas. Dan, kata Rara pelan suatu sore, "Boleh aku tahu sebenarnya kamu kerja di mana?" Daniel, yang sedang menyusun playlist musik klasik untuk menemani waktu melukis Rara, hanya tersenyum santai. "Kerjaanku? Gak jauh-jauh dari teknologi. Bikin hidup orang lebih mudah." Rara mengernyit. "Startup? Home, semacam itu." "Nama perusahaannya?" "Konfidensial," jawabnya cepat sambil mencium kening Rara. "Biar kamu gak takut. Nanti kamu kabur kalau tahu aku terlalu serius." Rara hanya diam. Ia tahu itu hanya pengalihan. Malam itu,
ia mencoba diam-diam mencari tahu. Ia mengetik di Google, Daniel Wicaksana Jakarta. Dan langsung terperanjat. Wajah Daniel muncul di ratusan artikel. CEO Altara Group. Konglomerat muda. Investor teknologi. Salah satu pria paling berpengaruh di Asia. Kekayaan? Triliunan. Dunia Rara bergetar. Konflik antara cinta, rahasia, dan jarak. Dengan napas memburu, Rara menatap Daniel yang tertidur di sampingnya malam itu. Mereka baru saja menghabiskan malam bersama, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Daniel sempat menangis pelan saat mendengar detak jantung bayi dari alat Doppler. Ia memeluk perut Rara dan berkata, "Aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi aku tahu aku mau ada di sini untuk kalian berdua." Tapi kata-kata itu tak cukup. "Kenapa kamu bohong soal siapa kamu?" bisik Rara pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia tahu, seharusnya malam itu menjadi malam paling hangat, tapi justru terasa kosong. Daniel bangun dan mendapati Rara duduk termenung di balkon. "Kamu sudah tahu, ya?" tanyanya tenang. Rara mengangguk. "Kenapa kamu sembunyikan semua ini?" Daniel menatapnya dalam. "Karena aku takut kamu menjauh. Kamu perempuan pertama yang bikin aku ngerasa manusia lagi. Bukan sekadar angka atau target bisnis. Kamu gak lihat aku sebagai miliarder. Kamu lihat aku sebagai Dion. Dan kamu pikir aku bisa menerima hubungan ini kalau semua dibangun dari kebohongan?" Hening. Daniel mendekat, menggenggam tangan Rara. "Aku memang salah. Tapi semua yang aku lakukan untuk menjaga kamu tetap tinggal." Rara menarik tangannya. "Daniel, kamu harus belajar, cinta gak bisa dipaksakan dengan kejutan atau kemewahan. Cinta datang dari kejujuran." Malam itu, Rara tak menangis. Ia hanya pergi tidur lebih dulu, sementara Daniel duduk sendiri di balkon, menatap langit Jakarta yang penuh cahaya tapi terasa gelap. Sudah beberapa hari Rara merasa tidak enak badan. Pagi hari jadi lebih berat. Mual, pusing, dan tubuhnya lemas seperti habis maraton. Awalnya ia pikir itu cuma kelelahan, terlalu banyak begadang, tugas kuliah, atau mungkin masuk angin biasa. Tapi malam itu, saat sedang mencuci kuas di studio kecil yang dibuat Daniel untuknya, Rara mencium aroma cat dan langsung mual hebat. Tangannya gemetar. Ia menatap dirinya di cermin kamar mandi. Dan kemudian ia tahu, ini bukan sekadar masuk angin. Esok paginya, dengan tangan dingin dan jantung berdegup kencang, Rara membeli alat tes kehamilan di apotek dekat kampus. Ia pulang buru-buru, menutup pintu kamar, dan dengan nafas tertahan, menunggu hasilnya. 2 garis merah. Positif. Rara terduduk di lantai, menatap tes pack itu dalam diam. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut menjadi ibu, tapi karena ia tahu, ini bukan hubungan biasa. Hubungan mereka belum pernah diikat oleh kejelasan apapun. Hanya kata-kata manis, perhatian hangat, dan janji samar dari pria yang hidup dalam bayang-bayang rahasia. Tanpa membuang waktu, Rara meraih ponselnya. Ia menghubungi Daniel, atau Dion, seperti yang ia kenal saat itu. 3 kali, 5 kali, 10 kali. Tak ada jawaban. Ia mengirim pesan. "Daniel, aku butuh bicara. Ini penting. Tolong, ini soal kita. Aku hamil." Rara berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Kepalanya penuh bayangan buruk. Bagaimana jika Daniel memang hanya ingin bermain-main? Bagaimana jika ia memang tak pernah berniat tinggal? Esoknya, Rara datang ke tempat biasa mereka bertemu, kafe kecil dekat taman kota. Daniel tak muncul. Ia menunggu 2 jam. Hujan turun, membasahi bahu dan hatinya.
Daniel tetap tak datang. Dan pada saat itu, hatinya pecah. Ia merasa ditinggalkan dalam masa paling genting oleh pria yang katanya ingin ada untuk mereka berdua. Rara tak bisa duduk diam. Dengan tekad yang dipaksakan dari tubuh lemah dan mual yang tak kunjung hilang, ia naik ojek ke alamat apartemen Daniel yang dulu sempat ia datangi sekali. Tapi penjaga gedung bilang, "Maaf, Bu, Pak Daniel tidak tinggal di sini lagi. Sudah pindah ke properti pribadi." Mata Rara mulai berkaca-kaca. Tapi ia belum menyerah. Ia bertanya pada Google. Dan saat ia mengetik, Daniel Wicaksana Jakarta, seperti dulu, muncul lagi ratusan artikel, foto, dan video. Kali ini, ia tak hanya membaca headline. Ia membuka satu demi satu. Wawancara, profil bisnis, berita tentang investasi, gala, hingga kehidupan pribadi. Semua memperlihatkan Daniel sebagai sosok elit, seorang miliarder muda, bukan sekadar pria sederhana yang memperlakukannya dengan manis. Nama perusahaannya, Altara Group. Markasnya, Menara Altara, lantai 51. Rara langsung menuju ke sana. Ia berjalan melewati lobi besar yang mewah, melewati meja resepsionis dengan jantung berdegup cepat. Para karyawan di sana berpakaian formal dan sibuk, seperti semut di sarang. "Maaf, saya ingin bertemu Daniel Wicaksana," kata Rara. Suaranya tegas meski wajahnya pucat. Resepsionis menatapnya aneh. "Apakah Anda sudah punya janji?" "Tidak," jawab Rara. "Tapi saya membawa kabar penting. Sangat penting." Setelah beberapa menit perdebatan, akhirnya seseorang dari dalam gedung datang menghampirinya. Pria itu mengenakan setelan rapi dan mengenalkan diri sebagai asisten pribadi Daniel. "Apa kabar penting yang ingin Anda sampaikan?" tanyanya datar. Rara menatap langsung ke matanya, lalu menjawab lirih. "Saya hamil, dan anak ini milik Daniel." Pria itu terdiam. Wajahnya berubah. Ia lalu mengangguk pelan. "Tolong tunggu sebentar." Namun setelah hampir 1 jam duduk di ruang tunggu kaca besar yang terlalu dingin dan terlalu putih, Daniel tak juga muncul. Yang datang malah seorang wanita parubaya, elegan, membawa secarik amplop coklat dan tatapan netral. "Ini dari Daniel," katanya sambil menyerahkan amplop itu. Rara membukanya perlahan. Di dalamnya ada cek dengan angka yang membuat matanya berkunang-kunang. Lalu secarik surat pendek, tulisan tangan. "Maafkan aku. Ini cara satu-satunya yang kupikir bisa menjaga kamu tetap aman dan terhindar dari dunia gelapku. Aku tak pernah main-main soal kamu, Rara. Tapi aku bukan pria yang layak untukmu. Gunakan ini untuk hidup yang lebih baik." Tangannya gemetar. Amplop itu jatuh ke lantai. Rara tidak menangis. Ia hanya berdiri, menatap keluar jendela lantai dasar Menara Altara. Untuk pertama kalinya, ia merasa dikhianati sepenuhnya, bukan hanya oleh cinta, tapi oleh harapan yang pernah ia bangun bersama pria itu. Ia membalikkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan dunia miliarder itu, sambil membawa satu nyawa kecil dalam tubuhnya, yang kini menjadi alasan terbesar untuk tetap kuat. Langit Jakarta mendung saat Rara kembali berdiri di lobi Menara Altara. Kali ini, ia tidak datang sebagai gadis bingung yang menanti keajaiban cinta. Ia datang sebagai seorang perempuan yang membawa hidup lain dalam tubuhnya, dan berhak mendapat kejelasan. Petugas resepsionis yang sama menatapnya kaget. Tapi sebelum sempat bertanya, Rara sudah berkata, "Saya mau bicara langsung dengan Daniel Wicaksana." Kalau tidak, saya akan buat semua media tahu miliarder ini menelantarkan calon anaknya." Kata "anak" membuat semua kepala menoleh. Beberapa menit kemudian, lift pribadi terbuka. Daniel berdiri di sana, terlihat lebih kurus, matanya sayu, dan jas hitamnya tak bisa menutupi kegelisahan yang ia bawa selama berminggu-minggu. Begitu melihat Rara, ia membeku. "Rara." Rara hanya mengangguk singkat. "Boleh kita bicara, Pak CEO?" Tanpa berkata apa-apa, Daniel mempersilakannya masuk. Lift meluncur ke lantai 51. Di sana, kantor Daniel begitu mewah. Jendela kaca dari lantai ke langit-langit.
rak penuh penghargaan, dan layar besar yang menampilkan grafik bisnis bernilai miliaran. Tapi Rara tak peduli. Kenapa kamu kirim uang? Bukan datang sendiri. Daniel menghela napas panjang, lalu mendekat pelan. Karena aku pengecut. Rara. Puncak. Alasan dibalik kepergian. Daniel menatap mata Rara dengan serius. Tak lagi ada senyum misterius atau gaya playboy yang dulu melekat. Ia bicara dengan suara serak, penuh emosi yang akhirnya tak bisa ditahan. Aku takut. Selama hidupku, semua orang mendekat karena uang, jabatan, nama belakangku. Kamu satu-satunya yang melihat aku sebagai manusia biasa. Dan aku rusak itu, lanjutnya. Dengan kebohongan, dengan rasa takut. Aku pikir kalau aku pergi, kamu akan aman. Tapi ternyata aku malah menghancurkan semuanya. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Tapi saat aku tahu kamu datang, saat aku dengar kamu hamil, aku sadar. Aku gak bisa lari terus. Aku mau bertanggung jawab. Rah, bukan cuma karena anak ini. Tapi karena aku sayang kamu. Aku beneran sayang kamu. Rara terdiam. Hatinya ingin percaya. Tapi luka lama masih terasa. Ia menatap pria di depannya. Tak lagi sebagai Dion sang misterius. Atau Daniel sang miliarder. Tapi sebagai seseorang yang kini membuka dirinya sepenuhnya. Aku gak butuh uangmu, Daniel. Aku gak butuh rumah mewah atau pengawal atau hadiah-hadiah. Yang aku butuh kejujuran. Daniel mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku akan mulai dari situ. Kejujuran. Aku siap hadapi semuanya. Termasuk kalau kamu belum bisa maafin aku sekarang. Tapi izinkan aku ada di sampingmu. Saat bayi kita lahir. Saat kamu butuh seseorang ngelus perut kamu malam-malam. Aku gak mau anak kita tumbuh tanpa tahu siapa ayahnya. Rara menatap keluar jendela kantor itu. Hujan mulai turun. Tetesannya membentuk pola-pola abstrak di kaca, seperti lukisan alam yang rumit. Di dalam hatinya, badai mulai reda. Ia ingat malam-malam ketika Daniel, sebagai Dion, menyelimutinya saat ia ketiduran di sofa. Sarapan kecil yang disiapkan dengan kikuk. Tawa-tawa hangat yang dulu ia anggap tulus. Dan ternyata, memang tulus, meski dibungkus kebohongan. Aku gak tahu bisa percaya kamu lagi atau enggak. Ujar Rara pelan. Tapi anak ini butuh ayah. Dan aku, ia menatap Daniel, butuh waktu. Daniel mengangguk pelan. Aku akan sabar. Aku akan mulai dari nol. Gak sebagai CEO, gak sebagai Dion, tapi sebagai Daniel, ayah dari anak kita. Dan, kalau kamu izinkan, calon suamimu. Rara menghela napas panjang, lalu tersenyum samar. Kita lihat nanti, Pak CEO. Daniel tertawa kecil, lalu mendekat, berlutut, dan menempelkan telinganya ke perut Rara. Halo, nak, ini Papa. Untuk pertama kalinya, Rara menangis. Tapi bukan karena sakit atau kecewa, melainkan karena harapan yang diam-diam kembali tumbuh. Pindah ke rumah mewah Daniel bukan hal yang mudah bagi Rara. Rumah itu lebih mirip istana daripada tempat tinggal biasa. 3 lantai, marmer mengilap, taman luas dengan kolam koi, dan langit-langit yang tinggi seperti aula museum. Semuanya serba otomatis. Tirai yang membuka sendiri saat matahari terbit, lampu yang menyala dengan perintah suara, dan lift kecil di dalam rumah. Rara berdiri canggung di depan lemari yang lebih besar dari kamar kos lamanya. Puluhan baju mewah tergantung rapi. Semuanya masih berlabel desainer terkenal. Ukuran hamil. Ia bergumam pelan. Aku gak tahu harus bahagia, atau malah ngerasa asing. Daniel memperhatikan dari kejauhan. Tahu betul bahwa Rara bukan tipe yang mudah merasa nyaman, hanya karena kemewahan. Namun Daniel, dengan segala usaha dan rasa bersalahnya di masa lalu, tidak menyerah membuat Rara merasa diterima. Setiap pagi, koki pribadi menyiapkan menu khusus untuk ibu hamil. Jus segar, oatmeal dengan buah-buahan organik, dan roti gandum hangat.
Semua disusun cantik di atas nampan yang dibawa ke kamar oleh pelayan rumah yang sudah diarahkan untuk selalu ramah, tapi jangan membuat Rara merasa seperti tamu. Daniel juga mempekerjakan seorang doula profesional untuk menemani Rara mempersiapkan persalinan dan menjaga kesehatannya secara holistik. Kalau kamu gak suka rumah ini, kita bisa pindah, kata Daniel suatu malam saat mereka duduk di balkon. Bukan gak suka, jawab Rara, menatap langit. Cuma belum terbiasa. Daniel tersenyum dan mengusap perut Rara. Aku juga belum terbiasa jadi calon ayah. Tapi aku mau belajar. Kita belajar bareng, ya? Hari-hari mereka penuh kejutan kecil. Daniel mengajak Rara jalan-jalan ke tempat-tempat yang sepi dan tenang. Bukan mal mewah atau restoran mahal. Tapi taman kota, galeri seni kecil, dan toko lukisan langganan Rara. Di salah satu toko, Daniel membelikan kanvas besar dan berkata, biar kamu bisa melukis masa depan kita, mulai dari rumah ini. Perlahan, dinding-dinding rumah yang dulu terasa dingin, mulai hangat. Senyum Rara pun mulai tumbuh lagi, meski masih ada satu bayangan yang belum hilang. Keluarga Daniel. Konflik. Penolakan dari sang ibu. Dan benar saja, badai datang saat Daniel mengajak Rara makan malam keluarga untuk pertama kalinya. Di ruang makan besar dengan lampu kristal menggantung, duduklah ibu Daniel, seorang wanita elegan berumur 60-an dengan sorot mata tajam dan kalimat yang selalu terdengar seperti sindiran halus. Ia menatap Rara dari atas ke bawah, lalu berkata dengan senyum tipis, jadi, ini perempuan yang berhasil membuat putraku berhenti bekerja sampai larut malam. Daniel langsung menggenggam tangan Rara di bawah meja. Tapi Rara tahu, ini baru permulaan. Sepanjang makan malam, sang ibu melontarkan komentar seperti, pendidikan seni ya? Hobi yang manis. Anak-anak zaman sekarang cepat sekali jatuh cinta, ya? Tapi saya percaya Daniel cukup bijak untuk membedakan cinta dan ketertarikan sesaat. Rara menahan diri, tapi di dalam hatinya, perih tak tertahankan. Usai makan malam, saat Daniel sedang berbicara dengan ayahnya, sang ibu mendekat Rara secara pribadi. Nak, kamu tampak baik. Tapi kamu harus tahu, keluarga kami sudah punya standar. Kami bukan keluarga yang sembarangan menerima seseorang masuk begitu saja. Terutama karena, ya, kamu mengandung sebelum pernikahan. Rara menatapnya tenang. Saya juga bukan perempuan yang sembarangan datang untuk minta diterima. Bu, saya di sini karena anak saya. Dan karena anak ibu memilih untuk bertanggung jawab. Mata sang ibu menyipit. Hati-hati, dunia ini lebih kejam dari yang kamu pikirkan. Rara hanya menjawab, saya sudah cukup lama hidup di dunia yang kejam. Dan saya gak takut, Bu. Malam itu, di mobil saat pulang, Daniel menatap Rara dengan cemas. Maaf, aku gak nyangka Mama bisa sekeras itu. Rara menggeleng. Menatap keluar jendela. Aku gak takut sama dia. Tapi aku takut kamu akan goyah. Daniel menatap lurus ke depan. Rara, aku udah tinggalin dunia ini demi kamu satu kali. Kalau harus ninggalin semuanya lagi, aku gak akan ragu. Hari-hari Rara di rumah mewah Daniel kini tak lagi hanya soal kehamilan dan cinta. Ia harus menghadapi ujian yang lebih berat. Menjadi bagian dari keluarga miliarder. Setiap akhir pekan, keluarga besar Daniel berkumpul di rumah utama untuk makan malam formal. Rara selalu datang dengan senyum, berdandan sopan, dan berusaha sebaik mungkin untuk menghormati tradisi keluarga wicaksana. Ia membawa buah tangan, ikut membantu koki menyajikan hidangan, bahkan mencoba belajar bahasa Prancis karena sang ibu suka menyelipkan istilah-istilah asing dalam percakapan. Namun semua usaha itu selalu gagal. Entah mengapa, apapun yang Rara lakukan selalu dianggap tidak cukup. Sang ibu, Nyonya Kartika Wicaksana, tidak pernah benar-benar menatap Rara sebagai bagian dari keluarga. Komentarnya tajam, seolah diselimuti senyum. Oh, kamu buat puding? Lucu juga ya. Calon ibu miliarder masih mau ke dapur sendiri. Kamu tahu bedanya sup konsome dan sup biasa? Tidak ya? Ah,
Nanti belajar lagi ya. Rara hanya diam. Ia belajar menahan luka, karena dalam hatinya, ia tahu, bukan ilmunya yang dipertanyakan, tapi dirinya. Suatu sore, saat Daniel sedang keluar negeri untuk urusan bisnis, Rara menerima undangan dari ibu Daniel. Lunch eksklusif, hanya kita berdua. Rara sempat ragu, tapi ia datang dengan harapan. Mungkin kali ini sang ibu membuka diri. Tapi di restoran bintang 5 itu, bukan hanya ibu Daniel yang duduk di meja, melainkan seorang perempuan muda, anggun, elegan, dan jelas dari kelas sosial yang sama dengan keluarga wicaksana. Namanya Adeline Putri Mahardika. Putri dari keluarga konglomerat properti. Lulusan Oxford. Cantik, tenang, dan menatap Rara dengan kasihan. Rara menelan ludah. Ia sadar, ini bukan makan siang biasa. Ini perkenalan untuk pengganti dirinya. Ibu Daniel tersenyum ramah. Adeline dan Daniel sudah kenal sejak kecil. Mereka bahkan sempat dijodohkan saat usia mereka masih belasan. Cantik ya, dia? Rara tersenyum hambar. Cantik. Kamu harus tahu, sayang, dunia kami ini keras. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi soal menyatukan kekuatan. Daniel itu pewaris Altara Group. Dia butuh pasangan yang sepadan. Rara menggenggam sendoknya erat-erat. Ia tak ingin bersikap kasar, tapi hatinya mulai retak. Ibu Daniel melanjutkan, pelan tapi tajam. Kalau kamu benar-benar mencintai Daniel, kamu akan mundur. Biar dia menjalani hidup yang pantas dia dapatkan. Beberapa hari kemudian, saat Daniel pulang dari Singapura, suasana rumah langsung berubah. Ibu Daniel langsung memanggilnya ke ruang kerja. Kita bahas perjodohanmu dengan Adeline. Keluarga Mahardika sudah setuju. Ini bisa jadi merger keluarga terbesar abad ini. Daniel mendengarkan dalam diam, lalu berkata pelan tapi tegas. Aku gak tertarik merger. Ini bukan bisnis. Tapi kamu bisa kehilangan segalanya hanya karena perempuan itu. Daniel berdiri, suaranya mulai naik. Aku lebih rela kehilangan semuanya daripada kehilangan Rara dan anakku. Dia bukan perempuan itu. Dia Rara. Dan dia akan jadi istri aku. Seketika ruang kerja hening. Rara, yang mendengar percakapan dari balik pintu, tak bisa menahan air matanya. Ia masuk, mata berkaca-kaca, dan memandang Daniel. Kamu yakin? Daniel mendekat, menggenggam tangan Rara dengan lembut. Aku gak pernah lebih yakin dari ini. Kamu ibu dari anakku. Dan satu-satunya rumah yang aku butuhkan, ada di kamu. Rara terisak. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, ibu Daniel melihat cinta di mata anaknya. Bukan sekadar emosi sesaat, tapi keyakinan yang tak tergoyahkan. Sang ibu tak berkata apa-apa. Ia hanya bangkit, melirik Rara dengan ekspresi sulit dibaca, lalu meninggalkan ruangan dengan langkah pelan. Hening. Tapi di dalam hening itu, ada satu hal yang akhirnya terucap. Rara, kata Daniel pelan, maukah kamu menikah denganku? Bukan karena keluarga ini, bukan karena anak kita, tapi karena kamu juga percaya padaku. Rara menatap matanya. Aku gak percaya semua hal tentang kamu. Tapi aku percaya, kamu gak akan pernah ninggalin aku lagi. Daniel tersenyum. Itu cukup. Waktu berjalan cepat. Kehamilan Rara kini memasuki bulan ke-6. Perutnya mulai membulat indah, dan Daniel tak pernah melewatkan satu hari pun tanpa menyentuhnya, berbicara pada si kecil, dan bertanya, kamu mau papa bacain cerita atau laporan keuangan hari ini? Rara tertawa setiap kali. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan sederhana, berbelanja kebutuhan bayi, memilih warna cat kamar, sampai berdebat kecil soal nama. Aku mau nama yang sederhana, dan sederhana seperti Giselda Aureline Wicaksana? Itu nama, atau password Wi-Fi. Meski tinggal di rumah mewah, hubungan mereka justru semakin hangat dan manusiawi. Daniel bahkan ikut menemani Rara saat kontrol kandungan, selalu duduk di sisi Rara, memegang tangannya saat mendengarkan detak jantung sang bayi. Setelah semua cobaan yang mereka hadapi,
Rara mulai percaya bahwa cinta mereka benar-benar bisa bertahan. Tapi di balik senyuman itu, ada bayang-bayang yang mulai kembali muncul. Suatu malam, saat makan malam romantis di rooftop rumah mereka, Daniel memberikan kejutan yang tidak disangka Rara. Di hadapannya, Daniel berlutut, kali ini tanpa keraguan sedikit pun, lalu membuka kotak kecil berisi cincin berlian berbentuk daun zaitun, simbol perdamaian dan kemenangan. Rara, selama ini kamu sudah bertahan, meski aku bohong, meski keluargaku menolak, meski dunia memojokkan kita. Sekarang, biarkan aku menang bersama kamu. Nikahilah aku, bukan karena anak ini, tapi karena kamu juga percaya. Kita bisa bahagia. Rara terisak. Iya, dan aku mau. Daniel langsung mengumumkan kabar itu ke dunia melalui konferensi pers keesokan harinya. Media heboh. Sosial media penuh ucapan selamat dan, tentu saja, komentar nyinyir. Hamil duluan? Berarti ceweknya ngincer harta. Daniel jatuh ke pelukan perempuan biasa? Aneh. Rara mencoba tak peduli. Tapi di balik kebahagiaannya, muncul rasa cemas. Semakin dekat mereka ke pernikahan, semakin besar tekanan dari luar. Dan ia tidak tahu bahwa badai sebenarnya belum datang. 2 minggu sebelum pernikahan, Daniel mendapat undangan makan malam dari kolega bisnis lamanya. Rara menyuruhnya pergi. Santai saja, aku bisa istirahat di rumah, katanya sambil mengelus perut. Malam itu, Daniel tak kembali sampai tengah malam. Dan keesokan harinya, berita itu menyebar cepat. Tertangkap kamera. Daniel Wicaksana makan malam bersama mantan tunangan, Clarissa. Rara melihat foto mereka di media online. Clarissa, cantik, penuh percaya diri, dan duduk sangat dekat dengan Daniel. Daniel langsung pulang ke rumah. Itu cuma makan malam bisnis. Aku gak tahu dia yang bakal datang. Tapi Rara hanya diam. Bukan karena tak percaya, tapi karena ketakutan lama mulai kembali. Hari-hari berikutnya, Clarissa muncul di mana-mana. Ia mengirimkan bunga ke kantor Daniel. Muncul di depan rumah. Bahkan menelepon Rara secara pribadi. Sayang, kamu pikir kamu bisa menggantikan aku? Daniel itu milikku. Kami sudah bersama selama 5 tahun. Kamu itu cuma fase. Tunggu saja, dia akan bosan. Rara berusaha tenang, tapi hatinya goyah. Apalagi ketika suatu hari, Clarissa datang ke konferensi bisnis Daniel dan mencium pipi Daniel di depan wartawan. Foto itu tersebar lebih cepat dari cahaya. Rara mengurung diri di kamar. Ia tidak menangis. Ia hanya memeluk perutnya, berbisik. Kita harus kuat, ya, nak. Walau semuanya mulai goyah. Daniel mengetuk pintu, tak henti meminta maaf. Aku gak pernah buka hati untuk Clarissa lagi. Dia masa lalu. Kamu masa depan aku, Ra. Tapi masa lalumu terlalu kuat, jawab Rara lirih. Dan aku mulai takut. Kamu akan menyerah. Daniel menarik napas panjang. Aku pernah menyerah sekali. Waktu aku ninggalin kamu dulu. Dan itu penyesalan terbesar dalam hidupku. Kali ini, apapun yang terjadi, aku gak akan pergi lagi. Beberapa hari menjelang pernikahan, hidup Rara berubah menjadi ladang peluru. Clarissa, mantan tunangan Daniel, mulai melancarkan serangan terbuka. Tidak hanya secara diam-diam lagi, tapi lewat media sosial dan koneksi gelap yang masih ia miliki di dunia elit Jakarta. Satu persatu artikel muncul. Siapa Rara? Latar belakang mencurigakan calon istri Daniel Wicaksana. Hamil duluan demi harta? Fakta mengejutkan tentang Rara. Orang dalam membocorkan, Rara hanya perempuan bayaran. Rara membaca semuanya dengan tangan gemetar. Ia tidak menangis. Sudah terlalu lelah. Ia hanya duduk di ruang tamu rumah, memeluk perutnya, dan bertanya dalam hati, kenapa mereka tega? Padahal aku hanya ingin mencintai dengan jujur. Daniel tak tinggal diam. Ia langsung memerintahkan tim hukumnya untuk melacak sumber artikel-artikel tersebut. Tapi Clarissa licik. Ia menggunakan nama samaran, situs luar negeri,
bahkan mengontrak akun gosip bayaran untuk memperburuk citra Rara. Namun di setiap malam yang berat, Daniel selalu hadir, mencium kening Rara, mengelus perutnya, dan berbisik, "Aku percaya kamu. Mereka gak bisa menyentuh kita selama kita saling jaga." Puncaknya terjadi saat Rara menghadiri acara pameran seni di galeri tempat ia dulu magang. Ia ingin membuktikan pada dunia bahwa meski sedang hamil dan di tengah badai, ia masih bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Namun saat ia keluar dari ruang galeri ke area parkir, seorang wanita bertopi hitam menunggu di balik mobil. Sebelum Rara sempat mengenali, wanita itu mendorongnya. Rara terjatuh. Sakit menjalar di perutnya. Ia memekik pelan. Tubuhnya gemetar. Beruntung, seorang staf galeri melihat kejadian itu dan langsung menolong. Rara dibawa ke rumah sakit. Syukurlah, bayi dalam kandungannya selamat. Meski dokter mengatakan ia harus istirahat total. Daniel datang dengan wajah pucat dan penuh kemarahan. Ia tak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya memeluk Rara erat. Dan ketika ia melepas pelukan itu, matanya berubah tajam. Beberapa jam kemudian, Daniel menyerahkan bukti ke polisi. Rekaman CCTV yang memperlihatkan Clarissa menyerang Rara. Dan lebih buruknya lagi, Clarissa sebelumnya telah menyuap 2 jurnalis untuk menulis laporan palsu bahwa Rara pernah didu dari kampus, padahal tidak benar. Daniel menggelar konferensi pers dadakan. "Saya, Daniel Wicaksana, menyatakan bahwa semua pemberitaan terhadap Rara adalah fitnah. Kami sudah melibatkan pihak berwenang. Dan orang yang bertanggung jawab akan diproses secara hukum. Rara adalah perempuan yang saya cintai. Calon istri saya. Ibu dari anak saya. Dan saya akan berdiri di sisinya sampai kapanpun." Clarissa ditahan oleh pihak berwajib atas tuduhan penganiayaan dan pencemaran nama baik. Kasusnya langsung viral. Banyak yang awalnya membenci Rara mulai membuka mata, melihat siapa sebenarnya yang memanipulasi publik. Tapi Rara tidak lega. Ia tetap merasa trauma setiap kali mengingat tangan Clarissa mendorongnya hingga jatuh. Daniel tahu itu. Maka ia menghentikan semua persiapan pesta pernikahan mewah dan membawa Rara ke villa pribadi di Bali. Jauh dari media, jauh dari tekanan. Di sana, mereka duduk berdua di tepi pantai. Angin laut mengelus rambut Rara yang mulai panjang. Daniel memeluknya dari belakang, lalu berkata, "Kita gak butuh pesta megah, Ra. Gak butuh undangan ribuan. Aku cuma butuh kamu dan anak kita. Selamat." Rara tersenyum, menatap laut. "Kamu yakin masih mau nikah sama perempuan penuh drama seperti aku?" Daniel mencium bahunya. "Aku gak cuma mau nikah. Aku mau menua bersamamu. Lewatin badai, panas, fitnah, semua. Asal ujungnya tetap kita berdua." Pernikahan sederhana Daniel dan Rara akhirnya mulai dipersiapkan kembali. Setelah badai gosip dan fitnah yang mereka hadapi berhasil mereka lewati. Tidak ada pesta mewah. Tidak ada gedung hotel bintang 5. Hanya sebuah taman hijau dengan pilar-pilar putih dan bunga melati yang menghiasi lorong altar. Keluarga Rara datang dari Yogyakarta. Ibu dan ayahnya menatap haru saat melihat putri mereka bersanding dengan pria yang dulu hanya mereka kenal lewat cerita-cerita di telepon. "Kami tahu kamu berani, Nak," kata ayah Rara. "Tapi kami baru tahu kamu juga kuat." Yang mengejutkan Rara, ayah Daniel pun hadir. Pria yang biasanya dingin dan sangat profesional, kini berdiri di belakang putranya, merestui pernikahan itu. "Ayah bukan tipe yang banyak bicara," katanya. "Tapi kamu membuat Daniel jadi pria yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Itu cukup." Semua berjalan tenang. Sampai suatu pagi, 2 minggu sebelum pernikahan yang direncanakan, Rara terbangun dengan nyeri di punggung dan perut seperti ditarik dari dalam. Awalnya ia pikir itu hanya kontraksi ringan biasa. Tapi ketika rasa sakit datang setiap 5 menit dan semakin intens, ia menggenggam lengan Daniel yang sedang membaca laporan di sebelahnya. "Dan, aku rasa ini waktunya." Daniel langsung menjatuhkan dokumen dari tangannya. "Waktunya apa?" "Lahiran, Dan." "Oh my God. Oh, oke. Tas, koper, baju bayi. Mana sepatu?"
Rara, kamu napas dulu. Aku panik. Kamu yang suruh aku napas. Kamu malah panik. Bentak Rara sambil meringis. Setelah kekacauan kecil dan teriakan campur aduk, akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Di ruang bersalin, Rara menggenggam tangan Daniel erat-erat. Napasnya terengah, peluh membasahi dahinya. Tapi Daniel tak pernah melepaskan genggamannya. Kamu bisa, Rara. Kamu luar biasa. Aku di sini. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi menggema di ruangan. Dokter tersenyum, mengangkat seorang bayi perempuan mungil ke pelukan Rara. Putri kecil kalian lahir dengan sehat. Selamat. Air mata Daniel jatuh begitu saja. Ia mencium kening Rara yang pucat, dan berbisik. Kamu pahlawan, Ra. Kamu segalanya. Konflik. Saat hati yang membeku mulai mencair. Sore itu, ketika Rara masih di ruang pemulihan, seorang tamu yang tidak mereka duga datang. Ibu Daniel berpenampilan rapi seperti biasa, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sulit dibaca. Rara langsung menegang, sementara Daniel berdiri, ragu apakah harus menyambut atau melindungi. Aku dengar cucuku lahir, ucapnya pelan. Tak ada pelukan, tak ada senyuman hangat. Hanya langkah-langkah pelan saat ia mendekat ke tempat tidur Rara, lalu menatap bayi yang tertidur di pelukan ibunya. Rara memeluk bayinya erat, waspada. Tapi yang terjadi justru membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Ibu Daniel mendekat, lalu menyentuh pipi sang bayi dengan lembut. Tangannya sedikit gemetar. Dia mirip Daniel saat lahir. Tapi, matanya seperti kamu. Suasana hening. Lalu sang ibu menarik napas dalam. Aku pernah muda, pernah keras kepala, dan pernah takut anakku akan jatuh pada perempuan yang tak pantas. Tapi melihat kamu berjuang melahirkan, tetap bertahan di tengah semua tekanan, dan masih bisa tersenyum. Ia menatap Rara, mata berkaca. Aku sadar, kamulah rumahnya. Air mata menetes dari sudut mata Rara, bukan karena luka, tapi karena penerimaan yang selama ini terasa mustahil. Ibu Daniel mencium kening cucunya, lalu berkata pelan, "Selamat datang di keluarga wicaksana, nak kecil." Ia lalu berbalik pada Rara, "Dan selamat datang juga untuk kamu." Penutup bab, keluarga yang sebenarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, keluarga mereka utuh. Daniel duduk di sofa rumah sakit dengan Rara bersandar di pundaknya, dan bayi mungil mereka tidur tenang di antara mereka. Kamu tahu, kata Daniel, menatap keduanya. Kalau hidupku sebelumnya penuh angka, sekarang cukup 3. 3. Kamu, aku, dan si kecil ini. Sisanya, bonus. Rara tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini, ia merasa benar-benar tenang. Pernikahan mereka akhirnya digelar secara resmi, bukan lagi rahasia, bukan pula sekadar upacara sederhana. Kali ini, semua orang hadir, termasuk keluarga besar Rara, keluarga wicaksana, sahabat-sahabat lama, dan bahkan media yang dulu menyerang kini meliput dengan judul Kisah Cinta Daniel A. Rara, dari fitnah hingga bahagia. Rara mengenakan gaun putih klasik dengan detail lukisan tangan di ekor gaun. Karyanya sendiri, menggambarkan perjalanan cinta mereka dari awal hingga hari itu. Daniel berdiri gagah di altar. Matanya nyaris berkaca saat melihat Rara melangkah perlahan sambil membawa putri kecil mereka, Alea, sebagai flower girl mungil. Saat mengucap janji, suara Daniel sempat bergetar. Aku berjanji akan melindungimu, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu begitu berharga. Rara tersenyum, lalu menjawab. Dan aku berjanji akan mencintaimu, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu selalu berusaha. Tepuk tangan, tawa haru, dan pelukan hangat mewarnai hari itu. Dan akhirnya, mereka resmi menjadi suami istri. Waktu terus berjalan. Alea tumbuh jadi anak kecil yang cerdas dan ceria. Daniel berubah total dari sosok CEO dingin menjadi ayah yang kelewat manja pada putrinya. Dari membacakan dongeng setiap malam, mengantar sekolah, hingga diam-diam mencuri kue buatan Rara lalu beralasan, Alea yang mau.
Di sisi lain, Rara tak melupakan mimpinya. Setelah Alea berusia 2 tahun, Rara kembali ke bangku kuliah, menyelesaikan studinya, lalu mulai aktif kembali di dunia seni. Kali ini, dengan pengalaman hidup yang luar biasa, lukisannya berbicara lebih dalam. Ia menggelar pameran bertajuk Luka, Cinta, dan Rumah. Dan tak disangka, pameran itu menjadi titik balik karirnya. Ia dikenal sebagai seniman kontemporer muda paling berpengaruh di Asia Tenggara. Daniel selalu mendukung, bahkan pernah membatalkan rapat penting demi datang ke pembukaan galeri Rara. CEO bisa digantikan, tapi suami gak boleh telat dukung istri, katanya sambil tertawa. Kehidupan mereka tidak selalu mulus. Ada lelah, ada tekanan, tapi bedanya sekarang, mereka selalu berjalan bersama. Beberapa tahun kemudian, di suatu sore yang hangat, keluarga kecil itu berdiri di depan sebuah gedung megah yang digunakan untuk gala amal, tempat Rara dulu bekerja sebagai pelayan. Alea kecil, yang kini berusia 5 tahun, menarik tangan ayahnya. "Papa, Mama pernah kerja di sini." Daniel tertawa. "Iya, dan Papa dulu nggak sengaja bikin Mama kesel banget." Rara menyikut Daniel sambil tertawa geli. "Kita pertama kali ketemu gara-gara kamu tumpahin wine ke baju sendiri dan nuduh aku yang ceroboh. Dan sekarang," lanjut Daniel, memandang bangunan itu, "tempat ini bukan cuma sejarah, tapi saksi bahwa takdir itu nyata." Rara menggenggam tangan Daniel erat. Mereka bertiga berdiri di bawah cahaya senja, saling tersenyum. Banyak hal yang berubah, jabatan, status, tempat tinggal, tapi cinta mereka tetap tumbuh, kuat, dan sederhana. Dulu, Rara hanyalah mahasiswi seni biasa. Daniel hanyalah pria dingin yang tidak percaya cinta. Tapi sekarang, mereka adalah rumah satu sama lain. Rara tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak awal cerita ini, ia merasa benar-benar tenang.